pembelajaran yang bernilai kekal yang akan kita dapatkan secara tersirat. Ya, misalnya belajar matematika itu mungkin kita nggak akan pakai sih prinsip dasar sin kostan begitu, nggak seperti persamaan linear. Tapi belajar sin kostan, trigonometri, belajar integral, belajar diferensial, itu sedang mengajarkan kita tentang ketekunan waktu kita berjumpa dengan kesulitan. Mirip-mirip dengan home learning ini ya. Ada nggak sih hal baik yang bisa kupelajari dari home learning selain daripada harus duduk di rumah, membosankan, bikin tambah-tambah minus, kayak gitu. Ada kok hal baik yang bisa kita pelajari dari home learning ini. Salah satunya adalah melatih kita untuk terbiasa menghadapi apa yang di luar kemampuan kita. Terbiasa menghadapi apa yang di luar kemampuan kita untuk kontrol. Misalnya jaringan, kita nggak mungkin bisa mengontrol jaringan begitu. Tapi home learning ini sedang ngajarin kita bagaimana mengatur strategi untuk bisa mengatasi hal-hal yang kita nggak bisa kontrol. Ada yang bisa kita kontrol diri kita, ada yang bisa kita kontrol respon kita. Kita nggak bisa kontrol jaringan kita, kita nggak bisa kontrol berapa banyak paket yang harus aku keluarkan kalau pembelajaran yang kayak gini. Tapi kita bisa mengontrol strategi yang bisa kita lakukan, mengontrol diri kita, mengontrol manajemen waktu kita, sehingga home learning itu adalah baik untuk bisa menolong kita untuk belajar pembelajaran yang tersirat, pembelajaran tersembunyi itu, gitu ya. Nah, berharap sekali di kuarter yang kedua ini ada strategi yang baru, ada kehidupan yang baru, ada cara hidup yang baru, ada karakter yang baru yang ingin kita asah. Ya. Maka Ibu kasih di awal, mari yang kuarter pertama masih suka terlambat, yang masih suka hilaf kalau pergi makan atau habis chapel baru mau mandi, kemudian suka terhilang, pengontrolan waktunya kurang, kamu bisa kontrol itu, set the time. Kalau kamu lagi makan sarapan, pasang alarm, gitu ya. Pastikan perut kenyang, suasana tenang, pikiran senang, gitu ya. Usahakan untuk mencari posisi terbaik yang bisa kamu usahakan. Sekalipun emang susah banget di rumah itu cari suasana yang tenang, apalagi kalau tinggal omanya, opanya, tantenya, omnya, keponakannya, atau dia punya adik, begitu ya. Paling susah cari suasana yang tenang, tapi kamu bisa usahakan paling tidak mendekati ketenangan yang paling tenang di dalam kondisi rumahmu, gitu ya. Nah, kemudian usahakan untuk mereview materi sebelumnya. Kalau hari ini kamu mengalami gangguan jaringan, misalnya, atau minggu depan kamu mengalami gangguan jaringan sehingga nggak bisa join Zoom meeting, begitu, atau join Teams nanti, kita akan pakai Teams sebagai platform pembelajaran online kita, pastikan kamu melakukan pembelajaran susulan, ya, mereview materi sebelumnya. Hari ini aku nggak ikut pembelajaran, teman-temanku lagi belajar apa ya hari itu, update informasi. Kemudian jangan menunda, ya, mission should complete. Nah, kalau jaringan nih, hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, paling tidak langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah telling your teacher. Kasih tahu gurumu apa kendalamu. Ya. Kemudian lihat lagi timeline pembelajaran. Nanti Ibu akan kasih timeline, jadi kamu sudah tahu minggu depan itu aku akan belajar apa. 2 minggu depan akan belajar apa, topik-topiknya apa. Jadi kamu bisa nggak ikut Zoom meeting, kamu bisa belajar mandiri karena punya timeline. Sudah tahu timeline pembelajaran. Terus cari tahu juga kalau kamu nggak bisa ikut pembelajaran online, cari tahu agenda hari itu dan tanya ketua kelas. Siapakah ketua kelas 11 IPA sekarang? Cek. Halo, halo. Anyone would answer me? Halo?
Ya, halo Bu. Siapa ketua kelas 11 IPA sekarang? Jonathan, Bu. Jonathan. Jonathan, are you staying with us? Ada Bu. Ada ya. Kok nggak mau ngaku? Saya Bu, ketua kelasnya. Ya. Salah satu tugas ketua kelas. Kalau wakilnya siapa wakil? Siapa wakilnya Jonathan? Nggak ada Bu, cuma ada sekretaris Bu. Oke, siapa sekretarisnya? Indri Samuel, Bu. Oke, Indri sudah mengaku ya. Indri mungkin akan banyak bantu hal-hal yang sifatnya technically ya. Nanti minta tolong Jonathan sebagai ketua kelas, kamu siap ya Jonathan untuk ditanya-tanya temanmu ya. Karena kadang-kadang ada tuh yang sungkan tanya gurunya gitu ya. Kamu bisa tanya ketua kelas, dan ketua kelas berkewajiban untuk help their friends untuk tahu apa sih yang jadi agenda pembelajaran hari itu ya. Kemudian belajar mandiri dengan buku paket. Kalau kamu terkendala jaringan, kamu punya kesempatan untuk bisa belajar mandiri ya. Kamu bisa belajar mandiri pakai buku paket. Acuannya apa? Timeline pembelajaran. Oh, hari ini teman-teman lagi belajar tentang matriks 3x3. Maka aku bisa belajar tuh cari tahu tentang matriks, jadi aku nggak ketinggalan pembelajaran. Sama, kamu bisa juga update link agenda di kelas 11 IPA ya. 11 IPA berarti lihat agenda pembelajaran hari itu ya. Kalau di 11 IPS ada linknya. Nah, Ibu pikir itu pengantar yang penting untuk diusahakan, diingatkan lagi, karena masuk kuarter 2, kita tetap aja menghadapi tantangan yang sama yang kita alami di kuarter 1. Tapi yang harus berbeda adalah strategi kita, semangat kita, spirit kita, respon kita. Itu pasti mempengaruhi cara belajar kita. Ya. Nah, sepanjang satu kuarter ini, kita akan belajar tentang matriks. Ini bab yang kedua, sebenarnya masih ada hubungannya dengan program linear. Nah, matriks ini akan kita pelajari sepanjang satu kuarter. Cukup padat memang matriks, tapi saya nggak akan mengajar semua hal tentang matriks. Hanya ada bagian-bagian yang Ibu pikir inilah yang esensial buat kita pelajari. Jadi nggak semua hal tentang matriks, kalau kamu tertarik, kamu bisa pelajari itu lebih dalam, karena matriks itu ilmu dasar untuk belajar coding. Nah, beberapa orang yang suka game atau yang baca update informasi sekarang tuh coding adalah keterampilan yang dicari juga ya. Ada tuh kemarin informasi yang Ibu dengar, ada anak yang dapat beasiswa dari mana Teh? Dari Apple ya Pak Sem ya? Dapat beasiswa dari Apple. Anak kelas berapa ya Pak? Hah? Umur setahun? 14. Umur 14 tahun yang dapat beasiswa dari Apple karena dia main itu tuh tentang coding, pengkodean. Nah, matriks itu adalah ilmu dasarnya. Jadi, cuma Ibu akan ngajar pengantar saja. Jadi, kalau kamu tertarik lebih lanjut, ini bisa jadi awal untuk melanjutkan ketertarikanmu gitu ya. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau kita berpartisipasi di kolom chat. Di kolom chat, silakan tuliskan apa saja yang pop up di pikiranmu ketika kamu dengar kata matriks. Ya. Bab matriks. Apa yang pop up di pikiranmu? Silakan berpartisipasi di kolom chat. Tuliskan apa saja yang pop up di pikiranmu tentang matriks. Gerakan.
Film, ya. Film ya. Film Matrix ya. Di 11 IPS juga kemarin ada tuh tulis film. Nanti saya mau cari tahu deh film Matrix ini kayak tentang apa ya. Itu Sasha boleh cerita sedikit film tentang Matrix yang kamu tonton? Siapa tahu itu menginspirasi kita jadi bahan film di hari Sabtu ini. Direkomendasi atau enggak, kita dengarkan dari Sasha ya. Sambil teman-teman yang lain menuliskan apa yang pop up di pikirannya. Yuk, silakan Sash. Tadi udah aku kasih. Saya belum nonton sih, Bu. Belum nonton ya, oke. Tapi saya tahu aja ada film judulnya The Matrix gitu. Matrix ya, oke. Resensinya ada tahu nggak dikit-dikit? Setahu saya sih, Bu, itu tentang action. Jadi kayak maybe kayak The Terminator gitu loh, Bu. Nah, apakah Matrix itu sama dengan Matrix Mat? Mau coba deh. Probably not. I haven't watched it. Oke. Thank you. Kalau dari Chelsea, Matrix itu yang pop up di pikirannya bilangan. Ada game, iya ada game Matrix juga ya. Kita mau dengar juga nih dari Ella. Ella, kamu pernah mainkan game Matrix itu? Cerita dong sedikit. Cuma pernah, Bu, enggak itu sekali. Pernah, enggak itu sekali. Pernah. Enggak apa-apa. Yang pernah itu dasar-dasarnya aja. Coba cerita gimana sih apa yang harus dilakukan tuh untuk memecahkan game itu? Coba kotak-kotak, Bu, Kong ada apa? Angka kalau enggak salah. So lupa lah selama nak main. Kapan kamu main itu? SD? SMP tuh. Iya. Oke. Thank you. Nah, kayaknya itu ada hubungannya dengan Matrix Mat deh, karena ada angka, ada kotak. Wah. Thank you ya, Ella. Kerangka, kata Shine. Kotak-kotak. Wah, ini sudah di-mention sama Samuel. Kotak-kotak ada angkanya. The Matrix ini filmnya ya. Sulap. Oke. Nah, sulap kita mau dengar dari Ferrari dong, Fer. Ada sulap Matrix ya? Kamu bisa ceritakan sulap Matrix itu? Ada, Bu. Apa? Ada, Bu. Gimana tuh? Tahu le, Bu, mau cerita bagaimana, Bu? Mar, kalau lihat di YouTube ada, no, Bu. Mar, jangan nonton DP tutorial, Bu. Oke. Sulap Matrix menarik itu ya. Ada hubungannya nggak ya sama Mat? Nanti kita bisa explore lebih lanjut ya. Ada angka. Oke, film action tentang Matrix. Angka susunan gitu, angka dan simbol. Oke. Merek cat rambut, Bu. Boleh ya. Ini ya Matrix itu merek cat rambut. Tapi kayaknya itu bukan not talk about math ya, atau ada juga kali ya susunan zat penyusun cat rambut, bisa jadi kali ya. Oke, thank you ya sudah berpartisipasi aktif di dalam pembelajaran. It makes me feel intuitive and live ya, nggak ngomong sendirian dari tadi. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kasih tantangan nih buat kalian sebagai pengantar dasar Matrix supaya kita tidak menerawang mengawang-awang. Yuk buka buku catatanmu atau buku map. Adakah yang belum punya buku map yang dipinjamkan di sekolah itu? Boleh raise hand. Sudah punya semua ya? Oke. Silakan membuka halaman 72. Halaman 72. Oke.
Silakan mencari 4 jawaban dari pertanyaan yang muncul di layarmu. Silakan cari tahu apa itu matriks, apa itu ordo, apa saja jenis matriks, dan apa itu transpose. Jadi tugasmu adalah cari dan bahasakan dengan bahasamu ya. Jadi jangan kamu tulis gini nih, apa itu matriks? Matriks adalah susunan bilangan. Nah, coba cari kata yang sederhana yang kamu mengerti dengan bahasamu, gitu ya. Ibu kasih kurang lebih 10 menit atau 7 menit lah ya, angka sempurna. 7 menit dimulai dari sekarang. Yuk, silakan mencari. Atau kalau kamu mau googling juga, it's okay. Yang sudah ketemu, sudah komplit 4-4-nya, boleh raise your hands. Yevira Mohede ini siapa ya? Nanti Ibu ambil absen. Nggak bisa tahu. Yevira? Oke. Counting sheep when you're trying to sleep, being fair when there's something to share, being neat. A sheet, that's mathematics when a ball bounces off of a wall when you cook from a recipe book when you know how much money you owe. That's mathematics. How much gold can you hold in an elephant's ear when it's noon on the moon? Then what time is it here? If you could count for a year, would you get to infinity or somewhere in that vicinity? When you choose how much postage to use, when you know what's the chance it will snow when you bet, and you end up in debt. Oh, try as you may, you just can't get away from mathematics. Andrew Wiles gently smiles, does his thing, and voila, QED, we agree, and we all shout hurrah, as he confirms what Fermat jotted down in that margin, which could have used some enlarging. Tap your feet, keep in time to a beat of a song while you're singing unharmonized with the rest of the guys. Yes, try as you may, you just can't get away from mathematics. Evangeline Sumampo ini siapa ya?
Timer di tempat Ibu 2 menit lagi ya. Oke. Boleh raise your hands tool yang sudah selesai nomor 1? Nomor 1, raise your hands up. Oke, Kenny. Ada lagi? Aneh? Oke. Boleh silakan turunkan tangan yang sudah sampai, ya, turunkan hand toolsmu ya. Yang sudah sampai nomor 4. Yang sudah sampai nomor 4, raise your hands tool. Hand tools ya, hand tool. Oke, sudah 2 orang ya. Yang hari ini banyak anak-anak ini loh. Banyak anak kelas lain ini yang join. Dela dan Indri ya. Tasya dan Indri ya. Yang sudah selesai nomor 3 sampai nomor 3. Raise your hand tool. Oke, Warane sudah sampai 3 ya. Andrew juga. Ray juga. Ella juga. Truly juga. Indri juga. Will, Clay, Sam, Kenny Winata, Gisel, Bella Ferrari, Tessa.
Jonathan. Oke, thank you. Boleh silakan turunkan tangannya. Oke, thank you, Mer. Sudah konfirmasi. Ada yang mau voluntary berbicara, bersuara? Sederhananya matriks itu apa sih? Kalau yang sudah kamu baca atau search, yang googling, sederhananya matriks ini apa? Dalam bahasa yang sederhana. Anyone? Come on. Ada yang mau pop up aja? Apa gitu? Praisela deh. Pray, sederhananya matriks itu apa? Iya, Bu. Matriks. Matriks itu orang pertama kamu bisa saying anything. bilangan, susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun di baris atau kolom. Good. Ibu ambil 2 kata saja ya yang sudah Pris sebutkan, susunan bilangan atau cara penyusunan. Jadi sebenarnya matriks itu cuma cara menulis satu angka yang diatur dalam bentuk baris dan kolom. Tapi sederhananya sebenarnya matriks itu cara penyusunan, gitu ya. Pola penyusunan atau susunan bilangan dalam bentuk baris dan kolom. Mirip-mirip dengan diagram apa tuh? Saya jadi lupa ya. Kurva. Mirip dengan kurva, cara penyajian angka dalam bentuk kurva. Nah, sekarang dalam bentuk matriks. Jadi matriks itu sebenarnya susunan atau cara penyusunan atau susunan bilangan. Sehingga matriks ini bisa dioperasikan. Nah, kalau susunan bilangan bisa dioperasikan. Operasi maksudnya ditambah-tambah, dikurang-kurang, dikali-kali, dibagi-bagi. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita harus melihat disusun dalam bentuk apa sih matriks itu. Tadi sudah disebutkan ya, disusun dalam bentuk baris dan kolom. Nah, thank you ya, Pray. Kemudian ordo. Nah, muncul kata ordo. Sederhananya ordo itu apa ya? Ada yang mau volunteer? Sini jarang-jarang sih jadi volunteer. Kalau kamu mau jadi volunteer, wah, itu sesuatu yang awesome deh kayaknya di 11 IPA ya. Ada yang mau? Kalau tidak ada, Ibu mau minta Truly. Halo. Ya, Truly, tunjuk satu temanmu yang akan menjawab. Soalnya Truly itu apa? Kayaknya jaringannya lagi gangguan. Truly tunjuk satu teman yang akan bantu jawab nomor 2 tentang ordo. Mention satu temanmu yang ada di pikiranmu saat ini, yang terngiang-ngiang di hatimu. Halo? Cek. Ya, kayaknya lagi gangguan ya. Mikrofonnya sudah menyala, tidak ada suara. Oke. Kalau begitu, mewakili isi hati Truly,
Ibu tahu Truly itu punya beberapa teman dekat, then I want to mention one of them. Sebut saja dia Chelsea. Chel, stay with us. Halo Bu. Oke. Chel, sederhananya ordo tuh apa ya? Ordo bilangan yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Oke, good. Ordo itu cara penulisan. Banyaknya bilangan dan kolom. Iya ya, cara penulisan berapa banyak baris, berapa banyak kolom. Thank you ya. Kemudian jenis matriks. Nah, ini agak banyak nih. Ibu mau minta Clay. Clay boleh ya, Clay boleh mention satu contoh jenis matriks. Matriks baris. Matriks baris. Kayak mana tuh matriks baris? Matriks yang terdiri atas satu baris saja. Matriks yang cuma satu baris. Kolomnya boleh berapa? Boleh berapa aja. Tapi dia cuma boleh satu baris ya. Ibu kasih contoh gitu ya. Dia bisa cuma satu baris, satu. Ini matriks baris. 1, 0. Ini juga matriks baris. Satu, 0, 3. Ini juga matriks baris. Kolomnya bisa banyak. Ini 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Tapi barisnya cuma 1. Ya. Thank you, Clay. Clay, tunjuk satu teman yang ada di pikiranmu. Kenny Prawiro. Kenny Prawiro ada di pikirannya Clay nih. Ken, satu contoh jenis matriks. Tunggu. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Cuma satu. Satu aja. Tadi Clay sudah sebutkan jenis matriks baris. Oke, kayaknya Matriks kolom. matriks kolom. Matriks kolom itu sederhananya apa sih? Pengertian sederhananya? Kalau tadi matriks baris terdiri dari satu baris, berapapun kolomnya. Selama dia cuma satu baris, namanya matriks baris. Kalau matriks kolom, berarti Terdiri dari satu kolom. cuma ada satu kolom. Mau berapapun barisnya, yang penting dia satu kolom. Jadi contohnya gini nih. 43, 10. Tarik panjang ya. Oke. Cuma ada satu kolom, 2 baris, satu kolom. Atau 3, 2, 1. Ibu selalu terakhir. Ada 3 baris, tapi satu kolomnya. Cuma ada satu kolom. Berapapun jumlah barisnya, tapi cuma satu kolom, namanya matriks kolom. Ya. Kenny, tunjuk satu temanmu yang ada di pikiranmu sekarang, Ken. Lira ya, Bu. Lira. Oke. Lira ada di pikiran Kenny berarti sekarang. Lir, satu contoh Lira. Satu contoh matriks. Matriks persegi. Matriks persegi. Matriks persegi itu sederhananya apa ya?
Matriks yang memiliki banyak baris dan kolom yang sama. Sama, thank you. Persegi itu berarti jumlah baris sama jumlah matriksnya sama. Kalau dia punya 2 kolom, berarti dia harus punya 2 baris. Iya ya. Kalau dia punya 3 kolom, maka dia harus punya 3 baris. Gitu ya. Ini persegi, ini juga persegi. 3 kali 3. 2 baris, 2 kolom. 3 baris, 3 kolom. Thank you ya, Lira. Coba Lira, siapa yang ada di pikiranmu sekarang? Sharon, Bu. Sharon. Ayon ada di pikirannya Lira ya. Satu contoh, Yon. Matriks 0, Bu. Matriks 0. Sederhananya matriks 0 itu apa ya? Elemennya bernilai 0. Semuanya 0. Iya ya. Isinya semuanya 0. Isi itu namanya elemen. Semua isi matriks itu 0. Itu matriks 0. Jadi ini matriks 0. Matriks 0. Berapapun jumlah baris terserah, berapapun jumlah kolom terserah, pokoknya semua isinya 0, namanya matriks 0. Thank you, Ayon. Siapa yang ada di pikiran Ayon sekarang? Mer, Bu, Mer. Mer ada di pikirannya Ayon ya. Mer, satu contoh matriks, Mer. Matriks persegi panjang, Bu. Matriks persegi panjang. Sederhananya, matriks itu adalah matriks persegi panjang itu apa? Matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Oke, thank you. Dia mirip berkebalikan dengan matriks persegi ya. Kalau persegi harus sama jumlah baris dan kolom. Kalau persegi panjang tidak sama. Misalnya dia punya 2 kolom, terus tapi dia punya 3 baris, ya, atau sebaliknya. Atau dia punya 2 kolom, tapi dia punya 4 baris ke bawah. Itu persegi panjang. Iya ya. Thank you, Mer. Mer, siapa yang ada di pikiranmu sekarang? Nggak boleh tanya yang di hati ya, yang di pikiran aja ya. Oh, Tessa, Bu. Tessa, silakan Tessa. Satu contoh matriks. Tessa, cek. Iya, Bu. Ya. Satu contoh matriks, tes. Segitiga. Matriks segitiga. Apa definisi sederhananya? Berbentuk segitiga. Membentuk segitiga. Apanya yang membentuk segitiga? DP susunan, Bu. Ya, susunannya ya. Jadi matriks segitiga itu kalau matriksnya membentuk segitiga. Kayak gini. Nah, jadi kalau dia misalnya matriks 3 kali 3 begitu, dia ada 0 di sini. 1, 3, nggak boleh 0 di sini. Anggaplah ini 8. 1, 2, salah Ibu ya. 0, 0, 0, 1, 3. Gitu ya. Ini matriks persegi ya. 3 kali 3. Kemudian yang di bawah ini 0, 0, 0 isinya. Terus yang ini semua tidak 0. Jadi membentuk segitiga. Kalau 0-nya ada di bawah namanya segitiga bawah. Kalau yang ada di atas segitiganya namanya matriks segitiga atas. Ya. Jadi matriks segitiga itu dia membentuk pola segitiga, di mana yang satu
isinya segitiga yang 0, 0, 0, terus segitiga yang 1 itu, jelek banget ya Ibu buatnya ya, sebentar ya. Segitiga yang 1 isinya angka, segitiga yang lain isinya 0 semua. Gitu ya. Bisa jadi nolnya yang di atas ini nih. Thank you, Tessa. Tessa, siapa yang ada di pikiranmu saat ini? Sam, Bu. Sam. Wah, bukan di hati ya, di pikiran ya. Sam, satu contoh matriks Sam. Matriks diagonal. Matriks diagonal. Sederhananya apa tuh matriks diagonal? Semua entry-nya bernilai 0 kecuali entry diagonal utama tidak semua 0. Oke, thank you. Semuanya 0 kecuali diagonal utamanya. Jadi ini 0, ini 0. Coba diagonalnya yang enggak 0. Gini. Ini matriks diagonal. Gitu ya. Ada satu lagi matriks yang penting. Yang terakhir adalah matriks identitas. Matriks identitas itu kalau semua 0 kecuali diagonal, dan diagonal itu bernilai 1. Jadi ini. Jadi ini 0, terus yang di diagonal semuanya bernilai 1. Iya, begini. Maka dia disebut matriks identitas. Gitu ya. Maka kita sudah menyelesaikan jenis-jenis matriks ya. Dan terakhir, transpose. Ibu mau minta siapa yang belum berbicara ya? Ezra. Ezra? Ya, Bu. Bantu kita, transpose itu sederhananya apa ya? Ya, Bu. Transpose. Atau Ezra belum sampai di situ ya? Belum bahas sampai situ, Kang? Sudah, Bu, sudah. Sudah, oke. Transpose itu sederhananya apa ya? Transpose itu perubahan baris menjadi kolom dan sebaliknya. Oke, thank you. Kata kuncinya adalah balik. Dibalik. Gitu ya. Jadi transpose itu dibalik. Kalau misalnya ada satu matriks, sebut saja dia matriks A, isinya 2, 0, 3, 5, 1, maka transposnya kita balik. Ini baris jadi kolom. Ini baris jadi kolom. Nah, transpose itu kebalikan. 2, 0, mendatar jadi menurun. Mendatar jadi menurun. Menurun jadi mendatar. Otomatis ya. Transpose itu kata kuncinya dibalik. Oke. Itu pengertian dasar tentang matriks gitu ya. Yang sudah kita bahas. Terima kasih ya untuk setiap partisipasinya. Sekarang kita mau lanjut. Ya. Saya hapus dulu semua. Ya, ini nanti ditonton aplikasi matriks di dalam kehidupan. Kita tonton satu lah ya. Kita tonton satu banyak. Matriks ini juga praktikal tuh dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada banyak data-data dalam kehidupan sehari-hari yang bisa disajikan dalam bentuk matriks.
termasuk sistem persamaan linear, soal-soal sistem persamaan linear yang kemarin kita pelajari di program linear, itu juga bisa disajikan dalam bentuk matriks, dalam bentuk susunan baris dan kolom. Nah, ini salah satu contoh ya. Kelihatan nggak ya? Jumpa lagi dengan media matematika. Kali bahas mengenai persamaan. Untuk mendapatkan bentuk tubuh yang proporsional, dibutuhkan olahraga yang teratur. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan media matematika. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan matriks. Untuk mendapatkan bentuk tubuh yang proporsional, dibutuhkan olahraga yang teratur. Dan juga asupan nutrisi yang baik melalui makanan kaya protein. Kita bisa mengakhiri sesi latihan dengan memakan 2 butir telur ayam rebus dan segelas susu sapi murni. Total kandungan proteinnya 20 gram. Atau boleh juga dengan sarapan sebutir telur ayam rebus dan segelas susu sapi murni. Total protein yang terkandung 14 gram. Dari kandungan protein menu diet tadi, kita bisa membuat persamaan. Mari kita hitung bersama berapa kandungan protein dalam segelas susu dan berapa kandungan protein dalam sebutir telur. Kita gunakan permisalan X dan Y. Dari kandungan protein menu diet tadi, kita bisa membuat persamaan matriksnya. Untuk menentukan nilai X dan Y, kita dapat menggunakan inverse matrix. Jadi, dalam sebutir telur terdapat 6 gram protein, sedangkan dalam segelas protein. Mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jika kamu menyukai video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Nantikan video kami selanjutnya. Sampai jumpa. Oke. Jadi cara penyajian data yang kayak tadi itu bisa disajikan dalam bentuk matriks, yang bisa disajikan dalam bentuk persamaan linear, bisa disajikan dalam bentuk matriks, gitu ya. Jadi ini juga salah satu materi yang praktikal sekali. Ya. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu mau kasih timeline ya hari ini. Sorry. Ini timeline pembelajaran kita. Tadi kita sudah sempat bahas tentang pengantar yang harus kita pahami tentang matriks. Kemudian setelah ini anak-anak ini ada pola yang agak berubah dari kemarin ya. Kalau di kuarter yang pertama kita belajar, terus di akhir pembelajaran ada kuis. Iya ya. Ada kuis sebagai formatif, jadi formatifnya itu di luar jam belajar. Sekarang kita mau coba formatif itu di dalam jam pembelajaran. Ya, otomatis lumayan padat sih konsekuensinya, karena kita cuma kurang lebih 10 pertemuan. Nah, kalau kamu punya jurnal, punya weekly journal, monthly journal, bisa dicatat poin-poin penting yang terlihat di timeline ini. Siapa tahu minggu depan gangguan jaringan, kamu bisa belajar mandiri karena kamu sudah tahu timeline pembelajaran kita apa. Ya. Nah, hari ini kita sudah lihat timeline dan kita sudah belajar pengantar matriks, operasi dasar matriks, kemudian operasi dasar belum ya, nanti akan muncul di sini. Nah, hari ini Ibu berharap ada PR yang harus kamu kerjakan. Jadi Ibu akan memberikan tugas mandiri, membaca tugas mandiri ini akan Ibu kirim di Google Classroom dalam bentuk soal. Nah, soal ini bisa diselesaikan dengan membaca terlebih dahulu materi halaman 72 sampai 92, atau kamu bisa juga explore, searching, belajar tentang matriks.
Pembelajaran ini, halaman 72 sampai 92 itu adalah tentang ini, perkalian matriks, operasi dasar matriks, transpose, determinan, dan inverse. Ya, jadi operasi dasar matriks, penjumlahan, pengurangan, perkalian termasuk di dalamnya. Jarang sih ada pembagian, tapi pembagian juga masuk. Ada transpose, ada determinan, dan inverse. Nah, itu akan muncul di tugas mandiri yang pertama. Nah, harapannya kamu sudah mempelajari sebelum kita masuk ke topiknya minggu depan. Jadi kayak pretest gitu ya. Tugas mandiri itu mirip seperti pretest. Kamu pelajari dulu materinya supaya nanti nyambung gitu ya. Karena penjelasannya akan lebih cepat daripada hari ini. Kalau hari ini kayak masih pengantar gitu ya. Kalau minggu depan sudah masuk materi, karena Ibu berekspektasi kamu sudah baca dulu, sudah coba kerja soal dulu, sudah ketemu dengan kesulitan, sudah coba pecahkan, baru kemudian minggu depan kita akan bahas melalui latihan soal. Jadi soal-soal yang sudah kamu kerjakan itu mau kita bahas. Nah, setelah itu, Ibu akan kasih latihan mandiri. Nah, apa beda tugas mandiri sama latihan mandiri? Latihan mandiri itu sifatnya tidak wajib. Ibu tidak akan periksa. Kalau kamu tanya, Ibu akan bantu jawab. Tapi Ibu tidak akan kasih tahu jawabannya. Kita juga tidak akan bahas. Latihan mandiri itu lebih sebagai persiapan pribadimu. Kalau kamu nanti bingung, pengen tanya, silahkan tanya. Tapi sifatnya tidak wajib. Kalau tugas mandiri, sifatnya wajib. Ini sebagai tiket untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya. Itu ya, beda tugas sama latihan. Jadi latihan ini nggak dikerjakan juga nggak masalah. Cuma sayang banget, siapa tahu latihan mandiri itu adalah soal formatif di minggu depannya. Bisa jadi, ya. Nah, minggu depannya kita akan formatif. Formatif tentang apa? Tentang pembahasan di minggu ini. Nah, setelah formatif, nanti kamu kerja formatif, kemudian kita akan bahas itu. Kalau ada kesempatan, ada waktu, kita akan bahas itu formatif di hari yang sama. Setelah formatif, Ibu akan kasih PR. Jadi per 2 minggu sekali kamu punya PR gitu ya. Tugas mandiri. Tugas mandiri ini sebagai pengantar untuk masuk pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Sistem persamaan linear menggunakan matriks. Nah, nanti setelah itu Ibu akan kasih latihan mandiri yang sifatnya tidak wajib sebagai pengantar matriks 2. Sebagai pengantar formatif 2. Minggu depannya kita akan formatif. Nanti begitu lagi, Ibu kasih tugas mandiri, karena kita akan bahas topik determinan. Jadi kalau kamu perhatikan, kita itu cuma punya 3 topik. 3 kali pertemuan di sini. Tanggal ini, dan tanggal ini. Kemudian setiap minggu depannya kita akan formatif. Gitu ya. Nah, kapan kita akan remedial formatif 1, 2, dan 3, itu akan dilakukan di tanggal ini, di minggu 20 November, di minggu pertengahan November. Ya, doakan supaya Ibu belum melahirkan ya, karena estimasi kelahiran itu di akhir-akhir November sama awal Desember. Semoga Ibu masih kuat untuk bisa mengoreksi, karena nanti di akhir November itu kita akan ada summative. Summative-nya menyelesaikan 2 soal dalam bentuk persamaan linear. Jadi Ibu akan kasih soal persamaan linear, mirip-mirip dengan soal yang di kuarter sebelumnya, tapi kamu akan menyelesaikan dalam bentuk matriks. Ada yang 2x2, ada yang 3x3. Gitu. Nah, wisdom little action kita ini adalah kamu nanti menyelesaikan soal ini dalam bentuk video tutorial. Kalau ini selesaikan aja, nanti wisdom little action-nya kamu diminta untuk coba dong bikin video tutorialnya, siapa tahu bisa membantu teman-temanmu yang belum tuntas. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sudah kirim PowerPoint ini di PowerPoint ini di Google Classroom. Silakan dipelajari, dilihat-lihat. Minggu depan kita akan masuk ke materi ini. Nanti Ibu akan upload
tugas di Google Classroom, tugas mandiri sebagai pengantar. Materi apa yang mau kita pelajari? Silakan kerjakan tugas mandiri. Gitu ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka pembelajaran kita berakhir sampai di sini.